Kenzo pun mengucapkan terima kasih kepada Mutiara. Apa yang telah dilakukan oleh Mutiara sangat penting buat perusahaan Kenzo. Sampai-sampai Mutiara pun disiram oleh air kotor dan harus memakai baju seperti itu dengan Kenzo. Mutiara pun sangat puas dengan ucapan Kenzo. Mutiara pun katakan sangat ikhlas sekali membantu Kenzo. Dalam hati Kenzo katakan benar-benar tulus. Meski Mutiara bukanlah ART atau asisten pribadinya Kenzo, jasa Mutiara sangat besar bagi Kenzo. Melihat ekspresi Kenzo, Mutiara pun merasa jika Kenzo bete kepada dirinya. Kenzo katakan tak ada apa-apa kepada Mutiara. Mutiara katakan kepada Kenzo bakal kembalikan kembali baju itu kepada Kenzo. Mutiara katakan kepada Kenzo jika Sandra nanti pasti tanyakan baju itu kepada Kenzo. Kenzo pun lantas heran, dari manakah Mutiara tahu jika baju itu dari Sandra. Mutiara tak ingin jujur kepada Kenzo. Mutiara hanya katakan kepada Kenzo siapa lagi yang beli baju seperti itu jika itu bukanlah Sandra. Mutiara pun lantas pamit kepada Kenzo. Sementara itu Firman pun lantas kaget ketika Mutiara masuk ke dalam rumahnya. Di sisi lain, Kenzo tak akan berhenti untuk menyelidiki Firman. Firman pun lantas berkata kepada Mutiara jika Firman ingin mengajak Mutiara ke luar negeri. Firman mengajak Mutiara untuk pindah dan bakal kerja di luar negeri. Firman berbohong kepada Mutiara jika bosnya meminta Firman agar kerja di luar negeri. Firman mengajak Mutiara jika Mutiara ingin ikut dengan bapak kandungnya itu. Mutiara pun lantas senang jika bakal ke luar negeri dan naik pesawat. Mutiara akui kepada bapaknya jika seumur hidup Mutiara tidak pernah naik pesawat. Mutiara katakan bakal ikut dengan bapaknya itu. Sementara itu Kenzo pun baru saja pulang. Rianti pun sangat senang sekali melihat Kenzo. Rianti bercerita kepada Kenzo jika Aditya sudah kembalikan semua fasilitasnya Mama Rianti. Rianti ucapkan terima kasih kepada Kenzo. Kenzo katakan kepada mamanya jika semua itu adalah berkat dari Mutiara. Rianti pun merasa heran kenapa semua karena Mutiara. Kenzo pun jelaskan kepada mamanya jika Pak Bobby sudah berutang nyawa kepada Mutiara karena Mutiara sudah menyelamatkan Pak Bobby ketika terkena serangan jantung. Karena Mutiara bersama Kenzo, Pak Bobby pun lantas menerima tawaran kerjasama dengan Kenzo sebagai balas budi kepada Mutiara. Kenzo minta mamanya untuk menghubungi Mutiara untuk ucapkan terima kasih kepada Mutiara. Rianti mengakui kepada Kenzo jika Rianti sudah mencoba menghubungi nomor bapaknya Mutiara, tapi tak diangkat oleh Mutiara. Kenzo pun sudah mencoba menghubungi Firman. Firman pun merejek telepon dari Kenzo. Melihat sikap mamanya kepada Mutiara, Kenzo pun merasa heran kenapa mamanya selalu benci kepada Mutiara. Sementara itu Mutiara pun buatkan nasi goreng dan kopi terenak buat bapaknya itu. Mutiara pun lantas heran kenapa bapaknya biasa saja setelah menikmati makanan itu. Mutiara pun jadi ingat dengan Pak Aditya jika Pak Aditya lebih menghargai kopi dan nasi goreng buatan Mutiara. Mutiara pun merasa heran kenapa bapaknya lupa dengan masakan yang biasa dimasakkan ibunya kepada bapaknya. Bahkan saat itu Firman pun tidak mengacuhkan Mutiara ketika Mutiara izin pergi ke kamarnya. Mutiara pun merasa heran kenapa rasanya tidak punya bapak, padahal Mutiara sudah bertemu dengan bapak kandungnya. Mutiara merasa ada jarak dengan Firman. Mutiara pun merasa jika ini mungkin baru karena pertama kali bertemu dengan bapak kandungnya. Mutiara pun melihat foto ibunya. Mutiara ingin ketemu dengan ibunya sekali saja dalam hidupnya. Mutiara ingin ketemu dengan ibunya dalam mimpinya Mutiara dan ingin memeluk ibunya. Mutiara pun lantas lanjut tidur. Mutiara pun lantas bertemu dengan ibunya. Mutiara katakan pada ibunya, Mutiara senang sekali bertemu dengan ibunya. Ternyata ibu Mutiara itu adalah Rianti. Rianti pun katakan kepada Mutiara, Rianti juga kangen dengan Mutiara. Seumur hidup Rianti juga sudah mencari Mutiara. Rianti mengakui dirinya adalah ibu kandungnya Mutiara. Saat itu Mutiara pun lantas berteriak,
Ternyata semua itu hanyalah mimpi Mutiara. Mutiara pun merasa heran, kenapa bisa memimpikan Ibu Rianti, padahal Mutiara ingin bertemu dengan ibu kandungnya. Mutiara pun merasa jika Mutiara kangen dengan Bu Rianti. Mutiara pun merasa heran, tidak mungkin kangen dengan Rianti, orang yang benci dengan Mutiara. Mutiara pun berharap jika malam berikutnya bakal bertemu dengan ibu kandungnya. Sementara itu Firman pun sedang bicara dengan temannya itu. Mutiara pun tak sengaja mendengar obrolan Firman. Ketika itu Firman katakan bakal cari orang lain selain Mutiara. Mutiara pun tanyakan siapakah orang yang dimaksud oleh bapaknya itu. Firman pun pura-pura kepada Mutiara jika Firman sudah menyuruh orang lain untuk mengurus paspornya Mutiara. Firman mengakui kepada Mutiara mencari orang lain untuk bisa mendapatkan pesangon. Firman minta Mutiara tenang dan terima beres keberangkatan Mutiara ke luar negeri. Firman pun merasa agar lebih hati-hati lagi, takut jika rencananya gagal karena Mutiara. Sementara itu Kayla pun minta izin kepada Kenzo hari ini tak masuk kerja. Sandra pun minta Kayla agar pulang. Sandra katakan kepada Kayla jika papanya baru pulang ke Jakarta. Kayla merasa ini adalah akal-akalan dari Sandra. Kayla merasa jika Om Dandi pulang pasti bakal mengabari Kayla. Sementara itu Aditya pun minta Nunu untuk buatkan jus semangka buat Kenzo. Rianti pun mengakui kepada Aditya jika Rianti sudah menelpon Mutiara, tapi telepon Rianti telah direjek oleh Mutiara. Kenzo pun katakan benar yang telah diucapkan oleh mamanya itu. Aditya pun minta Kenzo dan mamanya untuk pergi ke rumah Mutiara dan berikan sesuatu kepada Mutiara. Saat itu Bi Ipah minta izin kepada Pak Aditya. Bi Ipah ingin ketemu dengan Mutiara. Namun sayangnya Bi Ipah tidak diizinkan oleh Aditya. Rianti saat itu katakan tidak ingin hari ini ke rumah Mutiara karena ada urusan lain. Aditya pun lantas mengancam Rianti bakal kembali mengambil semua fasilitas Rianti jika hari ini tidak pergi ke rumah Mutiara. Rianti pun lantas kaget, tiba-tiba saja kontak lapis legit menelpon Aditya. Rianti pun merasa yakin jika itu adalah pacar gelapnya Aditya. Saat itu Aditya pun minta pacarnya untuk menunggu karena masih ada di rumah. Rianti pun merasa tak salah lagi jika Aditya punya pacar gelap karena Aditya panggil sayang di telepon itu.